Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita dari pagi hingga malam hari ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Ramadan menjadi momentum kebersamaan buat kita. Kebersamaan saudara dengan saudara. Kebersamaan tetangga dengan tetangga. Kebersamaan orang tua dengan anak. Kebersamaan masyarakat dengan masyarakat. Ini adalah momentum yang luar biasa yang Allah jadikan kepada umat Islam untuk duduk bareng, disatukan dari berbagai macam suku, warna kulit, bahasa. Kita duduk bersama dalam satu barisan, merajut kebersamaan, menjalin silaturahim, memperkuat ukhuwah Islamiyah, dan berharap menjauhkan daripada buruk sangka. Kesempatan ini langka terjadi, hanya ada di momentum bulan suci Ramadan, karena di luar bulan Ramadan kesibukan dan aktivitas intensitas kita yang begitu tinggi, sehingga kadangkala warga dengan warga jarang ketemu, saudara dengan saudara hampir bisa dipastikan ketemunya juga jarang, anak dengan orang tua, bahkan suami dengan istri, keluarga dengan keluarga. Maka alhamdulillah, dengan adanya kesempatan bulan suci Ramadan ini mendekatkan kita dalam kebersamaan, kasih sayang, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menegaskan silaturahim wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Silaturahim, bagusnya akhlak, bagusnya bertetangga, meramaikan perkampungan dan memperpanjang umur-umur. Maka ketika silaturahim ini terjalin antara satu dengan yang lain, antara jamaah yang satu dengan jamaah yang lain, dan dipupuk dengan bagusnya akhlakul karimah, menandakan dengan salam, senyum, menyapa, berbagi kebersamaan, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial, lalu kampung-kampung kita menjadi ramai dan umur-umur diperpanjang oleh Allah. Kenapa? Karena di sana ada saling doa, mendoakan satu dengan yang lain. Ketika kita keinginan untuk membangun silaturahim, maka kita mendoakan saudara-saudara kita dengan ucapan salam kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga engkau dalam keselamatan, semoga engkau mendapatkan keberkahan, semoga engkau mendapatkan rahmat, semoga engkau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa-doa yang kita panjatkan untuk saudara-saudara kita. Betapa indahnya Islam manakala kita saling menjunjung kebersamaan, menjauhkan prasangka. Sebab baginda Nabi mengungkapkan, iyakum wazzonna fa inna zonna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah seburuk-buruk pembicaraan. Kalau mempererat kebersamaan,
merajut silaturahim kita, maka syaratnya adalah pertama, sebagaimana Nabi mengungkapkan, wala tajassasu, jangan mencampuri urusan orang lain yang bukan ranah kita, yang bukan urusan kita. Jangan kita masuk di dalamnya untuk ikut campur, karena akan memperkeruh suasana silaturahim kita, kebersamaan kita dengan saudara-saudara kita. Kalau masing-masing sudah ikut mengambil peran dan bagiannya yang bukan kapasitasnya, maka rusaklah kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan bersosial, berbangsa dan bernegara kita. Maka jangan ikut campur urusan siapapun. Kita jaga diri kita masing-masing, kita ingatkan diri kita masing-masing. Kalau kita nggak banyak ikut campur dengan orang lain, sehingga tidak menambah keruhnya air. Ketika sudah jernih, menambah keruh lagi, sulit untuk dilihat ada apa di kedalaman air tersebut. Maka tenangkan air itu, jernihkan air itu, maka inilah kebersamaan akan terjadi. Yang kedua, wala tahassasu, dan jangan meneliti kesalahan orang lain. Sebab baginda Nabi sudah menyampaikan, iza aradta an tazkura uyuba ghairika fazkur uyuba nafsika. Apabila engkau ingin meneliti, melihat aib orang lain, maka lihatlah aib dirimu sendiri. Kalau kita pengen ngoreksi kekurangan orang, kesalahan orang, kita pengen membuka kejelekan orang, mungkin kita ingin memaki, mencaci, memaki dan memfitnah daripada kesalahan orang lain, maka renungkanlah diri kita. Lihatlah bagaimana kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah bagus? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana kedekatan kita kepada Allah? Bagaimana hidup dan kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar mengikuti jalannya baginda Nabi kita Muhammad SAW? Sehingga apa? Kita tidak mudah menyalahkan saudara kita. Kita tidak menyalahkan sahabat-sahabat kita, lalu kemudian kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, kita merasa paling segala-galanya. Kalau ini bisa kita lalui dengan baik, maka hidup rukun, hidup bersosial masyarakat, terjalin silaturahim dan kebersamaan kita. Kenapa orang lebih banyak melihat semut di seberang laut nampak kelihatan, gajah di pelupuk mata enggak kelihatan? Kalau kita melihat kekurangan orang gampang melihatnya, tapi pada saat kita bertanya, apa kesalahanmu? Saya nggak pernah ada salahnya. Dengan mudahnya kita mengungkapkan demikian. Yang ketiga, wala tanafasu, kata baginda Nabi. Rajutan silaturahim, kebersamaan kita ini, jangan merasa kita berlomba-lomba dalam kemegahan. Zaman makin sulit, hidup makin terhimpit, banyak orang-orang yang saat ini hidupnya di bawah kesulitan. Ekonominya menurun, pekerjaannya juga tidak mendapatkan begitu luas. Maka kita berusaha untuk menjaga perasaan orang lain. Tidak pamer dengan kemewahan kita, tidak euforia dengan kemegahan kita, sehingga orang tidak timbulnya sesuatu yang berlainan terhadap diri kita. Sebab apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Apa yang mau kita sombong-sombongkan dalam hidup? Karena ini semuanya adalah titipan. Satu ketika akan diambil kembali titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling ikhlas banget kan tukang parkir, Pak. Dititipin mobil, dititipin motor, satu saat diambil oleh pemiliknya nggak marah, ya? Paling ikhlas banget tuh. Lah kita cuma dititipin doang, ya. Kadang-kala marahnya bukan main kita. Cuma dititipin aja kita dalam hidup ini. Satu saat kita akan diambil kembali oleh yang maha menitipi, Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa kita mesti sombong? Kenapa kita merasa lebih besar? Kenapa kita merasa lebih segala-galanya? Padahal semuanya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua yang berada di muka bumi akan binasa kecuali wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.
maka nikmat Tuhan kamu mana yang mau kamu dustakan? Apa yang kita mau sombongkan? Kadang-kala kita bermasyarakat, mobil lu baru ya, orang kaya, emang situ, ya kan? Sendalnya bagus ya, orang kaya, emang situ. Bahasa lelucon-lelucon bercandaan tapi menyakitkan orang. Karena mesti kita memperhatikan, jangan menyombongkan, jangan berbangga-banggaan dalam kemegahan. Yang keempat, kata Nabi, dalam rangka merajut kebersamaan, menjauhi prasangka, wala tahassadu, dan jangan saling mendengki. Al-ghillu wal hasadu yakulanil hasanat kama takulun narul hatoba. Unek-unek dan kedengkian memakan keduanya kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Sungguh sangat disayangkan ibadah malam kita, Ramadan yang kita jalankan, puasa yang kita laksanakan, Al-Quran yang kita baca, zikir yang kita lantunkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah, kalau ternyata masih ada unek-unek di dalam hati kita, ada kedengkian, ada kebencian terhadap saudara-saudara kita. Bagaimana kita berusaha untuk menjatuhkan lawan kita, menghilangkan kenikmatan yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita? Maka doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kita mohon kepada Allah jangan sampai ada kedengkian di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita. Kalau memang dia dapat rezekinya lebih banyak dari kita, alhamdulillah dia lebih dahulu. Kalau dia sudah senang duluan dari kita, alhamdulillah, karena memang bagiannya. Mudah-mudahan kita juga akan sama seperti dia. Ini dalam rangka menjaga kebersamaan, tidak lagi kita menjadi orang-orang yang memberikan kehancuran terhadap lingkungan masyarakatnya. Jangan sampai kita memprovokasi karena kita tidak mendapatkan bagian seperti orang yang merasakan lebih dahulu. Kita bilang, Pak, udah tahu belum saudara kita tuh? Mobilnya baru, Pak. Duit dari mana itu? Ini kan ngompor-ngomporin kita. Tukang kompor datang dipanas-panasin. Tukang abu gosok datang digosok-gosokin. Tukang kipas angin datang dikipas-kipasin. Lalu digoreng-goreng jadi panas. Retaklah hubungan silaturahim, kebersamaan kita menjadi hancur, rugilah kita. Amal kita yang sudah banyak, lelahnya kita di dalam beribadah, tetapi hangus semuanya. Kenapa? Karena ada unek-unek kedengkian terhadap saudara-saudara kita. Bukan hanya kita menjaga agar tidak dengki kita, tidak hasut terhadap saudara-saudara kita. Wala tabaghadu, yang kelima, jangan saling membenci. Ayo, salam masih ada, nih Ramadan masih awal. Mari kita sebarkan salam, absus salam bainakum. Kalau kita ketemu saudara kita, ketemu sahabat kita, ketemu keluarga kita, ayo sebarkan salam. Assalamualaikum, 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 indah. Kadang-kala ada yang masih marah, hilangkan kemarahan. Jangan bawa emosi di dalam ibadah. Jangan bawa dendam di dalam tidur. Jangan bawa marah dalam zikir. Gua mau kagak mau ngucapin salam sama dia, enak gua lihat dia. Tuh. Ini kan kalau masih ada kebencian kita satu dengan yang lain. Ini sudah masuk Ramadan. Luaskan dada kita, maafkan saudara-saudara kita. Walaupun luka pernah ada di dalam dada, sakitnya pernah terasa di sini, tapi lupakan kekurangan dan kesalahannya. Jadilah hidup kita dalam kebersamaan, merajut kasih sayang, membangun silaturahim, hidup dalam bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita dilarang untuk saling membenci, walau tadabbaru, yang keenam, kita juga dilarang untuk saling jauh menjauhi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Mari jangan kita jauh-jauhan sama saudara kita. Kalau pernah ada luka di antara kita, ayo saling maaf-maafkan kembali. Ayo merelakan kembali. Ayo mengikhlaskan kembali. Kita sapa kembali. Kita jalin silaturahim kembali. Kita sambungkan kebersamaan kita. Mudah-mudahan rahmat turun yang diberikan Allah buat kita. Allah berikan kemudahan. Allah berikan keberkahan. Segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada ridho dan barokahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.